Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Di antaranya bisa nontonin di live Twitter, Instagram, YouTube, website. Semuanya sama ya, akunnya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, bisa nontonin di inews.id, Sindonews, okezone.com juga bisa ya, bebas kamu mau nonton di mana. Dan untuk sore hari ini kita punya tema yang menarik pastinya. Temanya adalah pembajakan, tantangan industri film di Indonesia. Wow, jadi sebenarnya pembahasannya nggak akan begitu berat ya, tapi nggak tahu nih kalau kita ngobrol sama yang empunyanya, ya kan? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu. Beliau ini adalah sutradara dan juga produser sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 dari Partai Perindo. Ada Mas Giri Pratama. Selamat sore Mas Giri, apa kabar? Selamat sore. Jadi seorang sutradara, produser, nyalek juga sekarang. Tapi mungkin biar Gen Z dan juga millennials, karena rata-rata penonton kita Gen Z dan juga millennials, mungkin Mas Giri boleh memperkenalkan diri dulu ya. Biodatanya seperti apa, makes-mikes mungkin. Biodatanya. Namanya Giri Pratama, umur ya di bawah 40 lah pokoknya. Umur di bawah 40, pekerjaan. Jadi saya punya PH namanya Lingkar Film. Kebetulan udah 11 film, tapi khusus film memang, khusus film. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berarti udah berapa lama berkecimpung dari di dunia sutradara? 2014. 2014. Iya. Awalnya Mas Giri dulu casting, acting itu enggak? Oh, jadi dari awal terjun tuh udah langsung di belakang layar gitu? Iya, jadi dari awal langsung buat PH. Jadi produser dulu, dua film. Film pertama Ular Tangga, Revan Raina, Mangga Muda, semuanya di RCTI sih. Habis itu dari situ baru belajar ngederek, kuliah Kanada, terus cuman ngambil 6 bulan, terus balik ke sini. Jadi director. Terus kenapa ke politik, Mas Giri? Tiba-tiba ke politik. Ini per kapan gabung di politik? Dan akhirnya pada saat itu kenapa alasannya pilih Partai Perindo itu kenapa? Pilih Partai Perindo ya? Awalnya dulu deh, ke politik kan biasanya kalau di dunia entertain ya udah gitu kan. Maksudnya kan cuannya lumayan gitu. Terus ya pergaulan pasti oke banget lah. Tapi akhirnya ke politik tuh kenapa? Akhirnya ke politik tuh sebenarnya kayak ekonomi kreatif itu kan buat anak-anak muda ini kan sebenarnya butuh jalur-jalurnya banyak banget. Kadang banyak banget kayak kita tuh suara-suara nggak didengar sama pemerintah. Itu berasa tuh. Ya, berasa lah. Jadi kayak ngerasa kayak wah, gue harus masuk politik nih biar ada yang menyuarakan ekonomi kreatif lebih lantang. Karena gue sendiri kan sebagai pelakunya. Ada orang yang mungkin dia berkoar-koar tentang ekonomi kreatif tapi bukan pelaku. Jadi dia mungkin minim solusi karena cuman sebatas wah gitu keluar-keluar aja ya, gitu. Tapi kalau kita sebagai pelaku ekonomi kreatif sendiri terus masuk di politik, terus bagiannya juga kita ambil mungkin komisi yang pas dengan ekonomi kreatif, saya rasa itu bakal lebih pas untuk kemajuan ekonomi kreatif. Pertama, kita tahu solusinya. Kedua, kita pekerja di dalamnya. Ketiga, banyak orang di sana yang kita dengar dari kanan kiri pengennya seperti apa yang nggak pernah nyampe di pemerintah gitu loh. Sedangkan ekonomi kreatif ini kan termasuk banyak banget ya sineasnya di setiap daerah ya, satu Indonesia kalau kita lihat. Bahkan saya sendiri kalau syuting di luar kota itu kadang nggak perlu lagi pakai artis atau kru yang dari kita bawa dari Jakarta gitu loh. Karena di sana lokalnya tuh juga udah lokalnya sudah ada, lokalnya udah ada DOP sendiri, tapi kan kita nggak ngerti nih gitu. Jadi saya pengen masuk politik karena kayak kalau saya bisa jadi wadah buat mereka semua yang di daerah-daerah ini berkembang, wow, kenapa enggak? Jadi awalnya gara-gara itu. Iya sih, Tahu. apalagi sekarang kan ekonomi kreatif lagi digembur-gemburin banget ya. Dan ternyata kalau kita masuk lagi ke pelosok-pelosok Indonesia, ya betul yang dibilang sama Mas Giri tadi, banyak sebetulnya potensi-potensi yang harus kita angkat gitu kan, ke ibu kota khususnya. Nah, terus akhirnya kenapa Partai Perindo? Jadi kebetulan saya lihat Pak Haritanu kebetulan juga banyak mensupport ekonomi kreatif gitu kan. Kebetulan juga film-film saya ada di situ. Jadi kelihatan jelas, maksudnya aksi nyatanya tuh kelihatan gitu ya. Jadi kayak di antara semua partai-partai, partai mana nih? Ya udah jelas lah. Yang paling pincolok gitu ya. Udah paling jelas lah gitu kan. Kalau saya sebutin merek dagang yang lain kan bahaya. Iya. Kalau ini kan merek dagangnya jelas. Oh iya gitu. Kebetulan memang semua dari film pertama sampai film terakhir sampai 9 film itu di RCTI semua gitu. Oh gitu. Jadi kayak oke,
ini nih tepat nih gitu. Oh iya sih, jadi tepat sasaran, Iya, ya tepat kan. sasaran. Nah berarti nanti ketika kalau misalnya terpilih menjadi anggota DPR, itu aja yang pengen diperjuangkan sama Mas Giri, atau ada hal-hal lain yang pengen diperjuangkan setelah terpilih nanti? Kalau untuk sementara karena memang bidang saya di situ, jadi yang pengen saya perjuangkan sementara kesenian sama ekonomi kreatif. Kebetulan di daerah-daerah tuh juga banyak anak-anak muda itu kan juga ekonomi kreatif itu kan nggak berupa film doang gitu loh, banyak banget luas seni, banget. banyak banget termasuk mereka pengrajin apapun yang kadang-kadang kita pakai untuk syuting art gitu kan, seni. Jadi film itu sebenarnya masuk di semua kategori ekonomi kreatif atau seni gitu loh. Jadi kayak musik, kita kalau scoring musik kan juga pakai orang-orang kreatif tuh. Nah di luar di desa-desa juga banyak orang yang jago main musik yang bisa kita pakai musiknya untuk dipakai di musik film ini, adegan ini, terus kayak kita misalnya hire art gitu loh, art untuk rumah, sedangkan di daerah-daerah juga banyak banget kan mereka kayak bisa mengapresiasikan barang-barang kecil tapi jadi sebuah art yang bisa kita pakai untuk film. Jadi saya rasa konteks film di sini tuh luas banget ya, dia mencakup semuanya karena di film ada musik, ada art, ada acting, banyak banget lah yang mungkin nggak bisa saya sebut satu-satu gitu loh. Seluas itu memang ya. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini juga industri film tuh termasuk yang pesat sekali ya. Kalau kita lihat tuh perubahannya gitu ya, dari mungkin segala macam yang ada di belakang persyutingannya, aktor-aktornya, kemudian tadi yang disebutkan oleh Mas Giri juga. Tapi menurut Mas Giri sendiri nih sebagai pelaku di industri film ini gitu ya, faktor utama dalam perkembangan industri film itu terpaut dari apa aja? Ulangi? Perkembangannya itu bisa terlihat dari mana saja, kan pesat banget nih kalau kita lihat perfilman dari dulu kan di zaman dibanding yang sekarang. Apa karena jalan ceritanya kah atau seperti apa? Kalau saya masih rancu pertanyaan ini, maksudnya kita bisa melihat perkembangan perfilman dari mana berkembangnya? Dari manapun. Oh gitu. Kalau saya lihat pertama ya, kita bisa lihat dari jumlah penonton pastinya. Jumlah penonton Indonesia sekarang udah gila-gilaan nih. Iya, sekarang banyak yang FOMO ya. Kayak nggak suka aja nonton gitu. Iya, jadi sebelum COVID dulu mungkin penonton Indonesia berapa gitu loh. Sekarang kita bisa lihat dari KKN lah. Saya sebutin merek lah. Yang KKN. Itu kan paling terlaris kan, pecah tuh semenjak rekor 9 juta. Setelah COVID kan itu ya? Iya, setelah COVID gitu loh. Terus habis itu banyak lagi film-film lain yang biasanya cuma 300.000, sekarang udah 2 juta. Jadi kayak banyak banget gitu loh. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak orang yang berminat masuk entertain gitu loh. Anak-anak muda, bahkan yang kayak akhirnya jadi aku homeschooling deh gitu loh kan. Karena kan datang pada casting kan, kita lihat kan, ini muka-muka baru masih fresh, belum tersentuh lah gitu kan. Jadi kayak ini nggak sekolah, syuting enggak, homeschooling gitu loh. Itu banyak ya? Iya, banyak banget gitu. Jadi dengan informasi yang dikasih media tentang ekonomi kreatif atau film dan lain-lain, seni, akhirnya orang-orang di luar sana banyak banget hoki-hokian lah, siapa tahu terkenal, siapa tahu enggak, gitu loh, kayak gitu sih. Karena banyak kalau kita nonton podcast gitu ya, awal mula kamu jadi artis gimana? Aku dulu nemenin aja. Nah mungkin konsep-konsep seperti itu yang mau diambil ya, jadi jangan terlalu serius kalau mau casting gitu. Tapi tadi menarik ya, sampai anak-anak sekolahan yang ikutan casting, terus ternyata mereka ngambil homeschooling, dan sekarang kan banyak banget juga anak-anak muda yang menjadi konten kreator. Nah ini membantu juga nggak sih, atau berdampak juga nggak sih pada perkembangan industri film tersebut? Dampaknya pertama untuk di bagian promosi ya. Bagian promosi. Jadi lebih gampang dong kalau mau casting orang ya? Iya, jadi mereka punya job desk sendiri. Mereka sekalian memperkenalkan produk-produk yang mereka misalnya dapat sponsor atau apa. Sekalian juga kita sendiri hire biasa podcast-podcast yang kita lihat followernya misalnya banyak, terus kita lihat market followernya dia tuh Gen Z atau apa Gen Z ya, terus kan Gen Z ya sekarang ya, atau apa Gen Z dan lain-lain gitu. Oh iya, berarti kita juga sebagai produser tuh biasa kita lihat, kita kan diajuin berapa orang tuh biasa, Pak ini kita mau promosi, kita dipilih nih mau masuk ke podcast mana, artisnya mau dipanggil kemana, dianalisa juga. Iya, kita mau bayar kemana, kan kita yang bayar ke mereka, otomatis kan dengan begitu mereka juga dapat income dari film ini kan, kami dapat informasi kayak gitu loh. Karena kalau kita nggak hire mereka, biasanya ada podcast juga yang menjatuhkan film, review film yang banyak banget yang kayak wah ini reviewnya jelek banget, wah parah nih film apa nih, wah mau nggak mau kita harus ngerangkul tuh mereka semua tuh.
kayak kita rangkul, kita hire, ya udahlah. Karena kadang-kadang pedes omongannya kan. Betul. Iya gitu. Ya kan dengan judul Honest Review. Iya, mereka Makanya nonton, apa berani. sih Indonesia gini-gini aja, udah tuh kacau tuh film. Jadi mau nggak mau kita rangkul, ya udah kami hire. Oh gitu. Ya itulah sedikit-sedikit strategi. Berarti menguntungkan juga, ada untungnya juga ya ada buat untungnya juga. konten kreator Kita seperti ada itu. cost budget dulu, budget promotion itu kan cuma TV, terus sosial media. Sekarang KOL ya? Nah, ya udah paham. Sekarang KOL. Iya, Itu jadi gitu. menjanjikan juga sih pekerjaan untuk anak-anak Gen Z dan Iya, juga milenial zaman benar. sekarang gitu ya. Tapi tadi menarik deh ngomongin casting ya. Casting di zaman sekarang sama zaman dulu ada bedanya nggak sih, Mas Giri? Beda sih. Kalau zaman dulu, Kalau sekarang kan maksudnya ada social media yang bisa mereka casting online lah Iya. atau seperti apa gitu. kalau zaman sekarang biasanya yang udah punya nama banget itu biasanya mereka jarang casting. Oh jadi nunggu dipanggil sesuai karakter mungkin Iya, gitu ya. mereka lebih ke screen test. Iya, Udah. iya, Jadi iya. kalau yang dulu kan mau siapapun kalau ada peran dateng. Oh gitu. Iya, Maksudnya zaman dulu tuh meskipun udah punya nama tetap Iya, casting. 2014 saya pertama kali casting ular tangga itu semuanya datang. Kita panggil datang gitu loh. Mereka ngantri datang gitu loh. Sekarang kita panggil ya mereka udah yang karena udah terlalu banyak manusia gitu kan yang penuh antri juga di tempat casting udah nggak mau, pasti lebih baik mereka karakter saya masuk nggak gitu loh. Terus kedua kalau oke, tes budget nego budget dulu gitu kan sama manajernya. Dulu kan mereka karena dulu nggak terlalu banyak ya, jadi kayak ya udah mau artis juga datang. Sekarang semuanya. karena saingan terlalu banyak gitu loh, jadi mereka punya opportunity-nya banyak juga. Nggak masuk di sini jadi santai aja. Dan karena mereka udah punya porto juga nggak sih, jadi ya udah tinggal kalau pengen karakternya seperti apa tinggal lihat di film yang apa gitu ya. Enak ya kalau udah jadi artis ya udah punya apalagi nama. yang punya track record penonton di atas 1 juta. Oh, itu udah lebih ini lagi ya, lebih dapat keuntungan lagi ya. Hubunginya. Oh gitu. Kayak pengalaman nih. Hubunginya susah. Pengalaman. Kami mesti nunggu jadwalnya dia gitu. Oh iya. Syutingnya nunggu jadwal dia Iya, justru. nunggu jadwalnya dia. Ini saya sampai sekarang ini masih ada. Nunggu siapa? Oh, ada seperti ini sih. Ini sekarang saya masih ada satu film yang kan ada 3 film, 2 udah selesai tinggal tayang nih, 2 tinggal tayang. Terus 1 lagi belum syuting. Karena nunggu aktor Sudah reading, tapi tinggal nunggu 2 orang artis ini kebetulan memang papan atas ya. Ya atas-atas lah gitu kan. Iya. Jadi kayak nyatuin mereka berdua ini loh yang susah. Yang satunya udah oke. Satunya aduh aku nggak bisa tanggal segini. Satunya udah oke. Aduh aku nggak bisa tanggal segini. Jadi nyatuinnya tuh susah banget. Nanti lah aku kabarin. Soalnya podcast Perindo ini sibuk banget ya. Jadi nanti aku kabarin lagi. Bukan aku ya ternyata. Tapi kalau dukungan pemerintah sendiri terhadap kan memang digembor-gembor banget tuh dari berapa lama lalu gitu ya. Kalau ini tuh ekonomi kreatif harus kita gembor-gemborin segala macam. Tapi berasa nggak dukungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif itu sendiri? Semenjak pariwisata yang baru ini, yang menteri yang sekarang gitu kan, itu lumayan oke ya, oke banget gitu. Okay apalagi wamennya juga dari sini ya. Oh iya. Jadi makin relate ya. Iya, kami kemarin sempat disupport juga sama PEN, ada namanya PEN, ada sama PEN. Jadi setiap PH itu dapat 1,5 miliar. Wow, oke. Untuk modal. Untuk promosi. Oh, dikasih modal buat promosi. Iya, dikasih modal buat promosi. Jadi kemarin dia keluarin berapa ratus miliar gitu loh dari Backcraft untuk ngasih ke para production house atau ekonomi kreatif, nggak cuma film, apa aja, mau film pendek, apapun itu kemarin disupport sama mereka gitu. Ya semoga konsisten deh. Semoga konsisten ya. Mau siapapun menterinya yang penting konsisten bisa membantu teman-teman ekonomi kreatif gitu. Nah, kita kalau berbicara tentang topik kita nih pembajakan film yang lagi udah deh gila-gilaan deh kalau pembajakan film. Tanggapan Mas Giri sebagai seorang sutradara sendiri gimana? Sakit hati nggak? Pengen marah nggak atau gimana? Kalau dibilang sakit hati sih sakit hati ya. Saya malahan pernah filmnya belum tayang tapi udah ada. Kok bisa sih kayak gitu? Nah itu sering banget aku dengar cerita kayak gitu. Itu kita tinggal search aja di apa sih? Website? Ya, bukan website, apa sih namanya? Aduh, yang kayak WhatsApp juga tuh apa? Aplikasi kayak WhatsApp juga, apa sih namanya? Telegram. Nah, Telegram. Iya. Itu Telegram parah banget. Telegram bukannya chat ya? Aplikasi chat kan? Tinggal di chat aja film ini keluar. Demi apa? Aku download dulu deh. Jangan dong pembajakan. Jadi, gitu. Iju nggak ngerti itu. Makanya kemarin kita udah sempat tuh. Kemarin kami sempat meeting lah, Pak.
kan kita ada komunitas perfilman kan, kita tanya ini salahnya di mana. Sebenarnya kan materi itu yang pertama itu kan di editing, habis dari editing ke musik, habis dari musik ke scoring, habis dari scoring langsung ke DCP gitu kan. Jadi yang bisa menyebarkan tuh cuma 3 oknum ini doang gitu loh, karena kami kan nggak mungkin nyebarin film sendiri kan. Gitu loh. Jadi 3 oknum ini doang gitu. Nah ini nggak tahu, cuman kan 3 oknum ini mau dari mana gitu loh. Nggak akan mau ngaku juga sih. Iya, tapi ini kan orang-orang yang sudah biasa di perfilman, pasti ada oknum lah, mungkin yang nakal gitu loh. Gitu. Oh gitu ya. Baru tahu, pantesan aku tuh sering baca sih di Twitter kayak apa Telegram. Oh ternyata maksud Telegram aplikasi. Iya, maksud Telegram aplikasi itu tinggal klik dong judulnya, filmnya langsung keluar teng. Padahal sekarang OTT itu udah terjangkau banget loh per bulannya buat masyarakat-masyarakat. Terus kalau mau ke bioskop udah tinggal nyari sekarang promo di mana-mana ya kan. Jangan mau bajakan deh, udah capek. Iya, tapi OTT juga termasuk salah satu yang membuat kita agak sedikit berkurang sih. Oh sebenarnya. Gitu. Iya. Bukannya biasanya kalau ada film terus langsung ke OTT itu menguntungkan ya? Ada untung ada enggaknya. Oh gitu, untungnya apa? Untungnya dulu kan kita dapat penghasilan dari habis bioskop ke TV. Iya. Kalau nggak ke TV, biasanya kita jual keluar, ke Garuda, kemana, ke Malaysia, kemana. Sekarang kita bisa jual ke OTT kan. Nah, sempat diprotes juga karena itu membuat penonton akhirnya udahlah nanti nungguin di OTT aja. Terlalu cepat jaraknya dari bioskop ke OTT itu terlalu cepat banget. Jadi orang kayak lebih baik udahlah ya nanti juga ada di OTT. Akhirnya mereka nggak nonton bioskop, sedangkan kita kan lebih dapat penghasilannya dari penonton bioskop kan. Jadi sebenarnya gitu konsepnya tuh beli putus ya kalau ke OTT. OTT itu kontrak dia. Oh kontrak. Kontrak 5 tahun gitu. Kontrak 5 tahun. Setelah 6 bulan turun dari bioskop. 6 bulan. Nah, tapi sekarang ini kalau saya lihat biasa baru 3 bulan udah tayang gitu loh. Kan kita sempat worry kan. Iya. Kenapa? Karena OTT kan kecil gitu loh. Maksudnya keuntungannya kecil. Iya, jadi dia kecil lah gitu loh. Sedangkan bioskop kan kita udah tahu lah gitu kan, lebih menguntungkan. Jadi kalau orang udahlah nunggu OTT aja, jadinya kita kayak mengurangi penghasilan bioskop gara-gara OTT. Dan itu sendiri dari bioskop sendiri juga worry gitu loh. Makanya setiap film sekarang dibuatin perjanjian kalau baru 6 bulan baru boleh tayang di OTT. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada aja. Ada aja. Tapi film Mas Giri ada yang ditransfer ke OTT setelah itu? Ada. Oh, ada juga. Ada di Disney ada 2 film, di Netflix ada 2 film, di View ada 1 film. Oh, View, iya. Di Telegram juga ada ya? Telegram semuanya. Telegram semuanya ada. Telegram semuanya kayaknya. Jangan ya. Tapi sejauh ini sudah ada usaha dari pemerintah untuk memberantas itu. Soalnya kayaknya kan dari dulu susah deh itu ya. Iya kan? Ya udah pernah dibahas juga. Anak asa waktu dulu zamannya Mendikbud masih Pak kami sudah pernah bahas itu, tapi nggak digubris juga. Emang nggak digubris dari pemerintahnya? Iya, bukan nggak digubris, mungkin digubris, tapi ya nggak bisa gitu. Jangankan sekelas film Indonesia ya, film Avenger aja udah ada tuh. Capek banget kalau Avengers ya. Oh ternyata memang susah kali. Iya susah kalau. Tapi harusnya bisa sih. Ya kalau diniatin. Kalau diniatin harusnya bisa. Tapi kedepannya semoga bisa ditanggapi lebih lanjut lah. Nah, harus ada divisi sendiri kalau menurut saya. Betul. Ya, jadi pemerintah harus keluarin 1 divisi lagi gitu kan. Nambah kementerian. Kementerian perfilman. Boleh tuh menteri Giri gitu, menteri Mas Giri gitu. Menteri perfilman Indonesia gitu kan. Wah keren tuh. Iya. Tapi menurut Mas Giri sendiri tantangannya apa? Harusnya kalau sebagai seseorang yang ada di industri film, tahu nggak sih caranya harus seperti apa pemerintah ini memberantas pembajakan? Oh di blok dong itu. Sebenarnya di blok. Sekarang kan kalau kita lihat dulu bisa buka situs yang aneh-aneh. Sekarang udah di blok, harus buka pakai VPN gitu kan. Oh, itu dia biasanya buka ya kamu ya. Dia biasanya buka tuh. Sebenarnya tuh kalau ya makanya yang tadi saya bilang karena kita tahu jadi kita tahu solusinya gitu loh. Jadi sebenarnya bisa di blok kayak Telegram, di blok juga bisa. Oh iya benar ya. Iya gitu loh. Terus kayak film yang dibajak itu kan mereka pakai link, pakai apa. Nah, tapi kembali lagi ke masyarakatnya, masyarakat Indonesia. Iya. Kalaupun saya jual tidak ada yang beli kan susah, tapi kan karena masih banyak peminatnya yang suka dengan nonton bajakan ya susah. Padahal beda-beda tipis lah, padahal kan mereka beli bajakan kaset gitu kan 7.000. Keluar uang juga. Ke bioskop 15.000 kan 35.000 lah, beda 20.000 gitu kan. Ya. Ayo dong, bangun dong. Jangan mau dibilang SDM rendah Indonesia ya gara-gara nonton bajakan terus gitu. Tapi selain pembajakan film, tantangan yang sekarang ini Mas Giri rasakan apa di
perfilman ini? Ada tantangan, tapi tantangan itu bukan tantangan yang jelek ya. Tantangan yang menurut saya kayak lebih bagus. Pertama itu dari segi kualitas. Kualitas film sekarang udah sangat-sangat luar biasa ya. Dulu mungkin standar kamera apa, sekarang kameranya udah dinaikin tingkat standarisasinya. Dulu mungkin kalau kita lihat lah horor-horor Indonesia kayak gimana gitu kan. Tapi semenjak adanya efek-efek gitu ya. Iya, efek-efek dan film-film horor yang berkualitas tinggi, akhirnya 21 juga sekarang punya standar sendiri. Oke, horor harus seperti ini. Oh, jadi bioskop tuh udah ada standar sekarang. Iya, harus standar. Jadi kalau di bawah standar nggak akan tayang. Gitu. Jadi itu tantangan tapi yang kita jadinya senang. Jadi kalau kita nonton kan film-film setelah COVID dengan film-film sebelum COVID itu kualitasnya jauh sangat berbeda. Oh gitu. Jauh dari segi kamera, dari segi pengambilan gambar, wah udah mulai berkembang lah. Gitu. Tapi ini jujur, ini honest review juga ya, karena aku tuh malah bisa dibilang nggak pernah nonton film horor, karena yang seperti tadi Mas Giri bilang, kualitasnya kalau dibandingin sama film-film yang misalnya yang lain ya romantis atau apa sih jauh, jadi nggak pernah nonton. Terus sekarang udah oke. Nah akhirnya waktu itu sempat ngeliat trailer salah satu film horor apa. Kok ini bagus ya? Terus aku kayak langsung seuzon aja ini produksian luar negeri nih kayaknya. Bagus kok sekarang, apalagi ntar lihat punya kita ya. Oh gitu, horor juga Mas Giri film nih? Ada horor satu, drama satu. Yang horor apa judulnya? Nah dari judul juga Indonesia suka aneh-aneh nih. Kebetulan itu kita ambil dari IP lama, Kutukan Calon Arang. Kutukan Calon Arang? Iya, yang Bali. Oh. Susana zaman dulu. Ih, serem banget. Oh, iya. Nanti kita lihat. Nanti trailernya belum keluar masih. Berarti kapan ini tayang film horornya? Abis pemilu. Pelan-pelan ngomongnya abis pemilu. Berarti abis Februari ya? Iya, abis Maret, April. Iya. Nah, ini juga sekarang ini banyak anak-anak muda yang tertarik untuk masuk kuliah jurusan perfilman, ya kan? Ya art, pokoknya apapun yang berhubungan dengan art gitu. Mas Giri ngelihat masa depan industri perfilman ini seperti apa dengan anak-anak muda yang sekarang banyak ketertarikan di perfilman ini? Kalau saya lihat sih, maksudnya kalau saya boleh kasih saran sama yang lebih kebalik nih ya, senior dulu. Oh, senior dulu. Iya. Oke, iya. Ini masukan anak muda nih. Iya, masukan anak muda. Hati-hati, jangan kasih tarif mahal-mahal, yang muda banyak lebih bagus. Itu dia. Oh, berasa ya, Mas Giri ya? Iya. Jadi sekarang tuh banyak anak muda yang kualitasnya bagus, tapi mereka harganya belum fantastis gitu. Oh, belum fantastis. Mereka punya skill, mereka punya kredibilitas tinggi, terus tenaga juga otomatis dibilang oke gitu kan, karena masih muda kan, mau kita suruh masuk ke air, pegang kamera, masuk gitu loh, gitu. Jadi kayak wow gila. Cuman memang mereka belum dikasih kesempatan untuk terkenal aja. Gitu. Oh gitu. Jadi yang senior ini, aduh, hati-hati dan kasih mahal-mahal. Masukan buat seniornya. Jangan tarif mahal-mahal karena anak-anak muda zaman sekarang jangan memandang sebelah mata anak muda zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau sekarang tips buat yang Gen Z-nya dan millennials. Kalau buat yang Gen Z, kreativitas itu nggak ada batasnya, terus nggak ada larangan dan nggak ada yang nggak boleh gitu loh. Jadi kebanyakan kan sekarang nih, wah anak muda pengen berkarya tapi wah nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Karena kan dulu saya juga waktu ngederek kebanyakan aturan, akhirnya saya belajar sendiri. Pas saya kuliah di luar, ternyata di luar itu kenapa kreativitas berkembang, karena mereka membebaskan orang-orang untuk berkreativitas. Jadi mau ngapain terserah selama itu enak dilihat, gampang dicerna gitu loh. Jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang nih udah mulai berani spekulasi. Rugi-rugi lah, bodo amat mau dicerna, yang penting ini hasil gua. Banyak sih kalau kita lihat sekarang yang direktur muda yang sekali tayang kaget orang-orang kan, penontonnya 2 juta. Kayak kita sebutin lah salah satunya Umay ya. Umay? Iya gitu kan. Tiba-tiba meledak, kaget orang-orang. Anak bocah gitu kan. Jadi kayak wah sekarang udah banyak banget anak-anak muda yang punya kreativitas. Tinggal masalahnya PH-PH kayak saya, PH-PH yang lain ini kasih kesempatan ke mereka. Itu aja sih. Kasih mereka kesempatan, ya udah percayain gitu kan. Tapi gitu bagus ya ada satu contohnya nih Mas Giri ya yang udah bisa open minded tentang hal tersebut. Semoga banyak PH-PH lain juga yang berpikiran sama seperti Mas Giri ya. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo, Sobat Aksi Nyata. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini Partai Perindo ngajakin kamu Sobat Aksi Nyata untuk bergabung bersama Partai Perindo. Caranya gampang, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www
www.partaiperindo.com, atau kalau mau lebih ringkas, lebih simpel, dan kamu juga bisa mendapatkan informasi up to date, download aja aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau kalau mau lebih ringkas lagi, kamu nih scan aja barcode yang ada di sini ya. Sudah. Kalau sudah, Laras mau ucapin terima kasih untuk Mas Giri. Sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Semoga memberikan banyak insight untuk Gen Z dan juga millennials. Amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.